Oke guys, jadi pada bulan Oktober 2024 saya memecat satu orang manajer yang bekerja di perusahaan saya. Jadi gini, perusahaan saya ini adalah sebuah perusahaan manajemen hotel atau operator hotel. Dan saat ini kami mengelola total sekitar 40 properti di seluruh Indonesia. Banyakkan itu di Jabodetabek, ada di Jawa Barat, dan ada juga di Bali. Dan pada bulan Oktober kemarin, kami baru saja memecat salah satu pimpinan atau site manager yang memegang salah satu hotel yang kami kelola. Alasannya apa? Kok dipecat? Kok dikeluarkan? Simple, karena dia melakukan fraud atau cheating atau melakukan kecurangan, penggelapan yang menyebabkan kerugian kepada perusahaan dan atau menyebabkan kerugian kepada si pemilik propertinya. Karena perusahaan saya ini kan mengelola properti, mengelola hotel. Nah, bertanggung jawabnya kepada siapa ya? Kepada ownernya. Saya sebagai operator bertanggung jawab memberikan cuan, memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik, kepada owner, kepada investor, kepada landlord, seperti itu. Nah, ketika terjadi kecurangan di area operasional hotel, contohnya ada tamu, kemudian ada tamu tapi tidak dilaporkan. Jadi misalnya tamunya 10 dilaporkan misalnya cuma 7, 3-nya masuk kantong misalnya. Itu kan secara langsung menyebabkan kerugian di bisnis dan tentu saja pada akhirnya membuat keuntungan dari shareholder ini menjadi tidak maksimal. Dari investor atau landlord, pemilik properti menjadi tidak maksimal. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau di tempat saya itu tidak ada yang namanya SP1, SP2, enggak. Langsung pecat. Jadi kecurangan itu langsung dipecat. Nggak ada namanya peringatan, nggak ada. Langsung dipecat, sistem diperbaiki. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah sebetulnya gini. Kalau misalnya kamu punya hotel, oke? Ini sekarang kamu punya hotel. Lalu kemudian kamu sebagai pemilik hotel, kan punya hotel itu kan biayanya nggak murah, oke? Berarti kamu mestinya seorang profesional yang sukses, entah kamu sebagai pengacara, notaris, atau apapun lah, yang sukses berkarir, sebagai seorang dokter, apapun, punya duit, invest di properti, jadikan hotel, atau kamu adalah seorang pengusaha. Oke, pengusaha, bisnisnya besar, lancar, sukses, punya duit, invest di properti, dijadikan hotel. Oke, nah, yang manapun case-nya, kamu punya karir utama atau bisnis utama di luar si manajemen hotel ini, di luar memanage hotel yang merupakan investasi propertimu. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya waktu nih buat ngelola hotel, tapi kamu pengen hotelmu berjalan dengan baik, apa yang kamu lakukan? Tentu saja merekrut seorang manajer. Oke? Nah, kalau misalnya kamu merekrut seorang manajer, logikanya manajer ini adalah seseorang yang jago di dunia hotel, apa yang baru belajar tentang hotel, atau jangan-jangan malah saudara yang nggak punya pengalaman kerja, nggak punya kerjaan, daripada kamu terus nyumbang ke saudaramu, ya udah deh direkrut aja jadi manajer. Pilih yang mana? Kalau saya prinsipnya adalah daripada nge-hire saudara, mendingan saudara itu kita sumbangin aja nggak apa-apa setiap bulan, tapi hotelnya, propertinya cari manajer yang profesional. Misalnya tamatan bintang 4, tamatan bintang 5. Oke? Ambil dari bintang 4, bintang 5 yang udah mengerti tentang dunia hotel untuk menjalankan properti Anda. Kan logikanya seperti itu, betul ya? Nah, permasalahannya adalah, ini yang kita rekrut orang pinter nih. Orang pinter, pengalamannya top chair, udah lama, dia udah ngerti banget sistem perhotelan luar dalam, dia udah jago deh. Ownernya, nah ini yang bermasalah. Ownernya tidak mengerti hotel. Ketika si owner tidak mengerti tentang bisnis hotel, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengontrol si manajer. Kita nggak tahu si manajer ini kerjanya bener atau nggak. Kita nggak tahu si manajer ini ada fraud, ada cheating atau nggak. Ini yang sering banget saya ketemu di lapangan. Sering banget saya ketemu pemilik hotel yang ownernya masih mantau sendiri. Memang hotelnya secara harian ada manajernya, tapi di atas semua itu yang mengawasi masih ownernya sendiri. Atau nanti dia tunjuk siapa dari tim perusahaannya untuk mengaudit, dan itu bukan dari orang hotelier, bukan dari operator hotel yang profesional. Masalahnya di sini.
Sekarang bayangin, sekarang kembali ke case saya ya, ke case saya di mana saya memecat si manajer ini. Manajer-manajer saya yang bertugas untuk memimpin hotel-hotel yang saya kelola, itu saya selalu ambil dari hotel bintang 4, hotel bintang 5. Saya tarik ke perusahaan saya untuk memimpin properti-properti saya di lapangan. Oke? Nah, ketika dia memimpin, tentu saja, balik lagi yang tadi saya bilang, kalau saya nggak ngerti perhotelan, saya nggak akan tahu nih si manajer-manajer ini bener nggak. Jadi, karena kemudian saya punya tim, full tim yang sangat profesional, berpengalaman semuanya di dunia perhotelan, dan saya juga punya partnership dengan orang-orang yang udah 10 tahun lebih di dunia hotel, kita mengerti di mana cara ngontrolnya. Ibaratnya nih, kadal jangan kita buaya jangan dikadalin deh. Nah, kita selalu ngomong kayak gitu. Jadi ke manajer-manajer, lu tuh baru kadal, kita udah buaya, lu jangan ngadalin kita. Semua trik yang kamu pakai buat curang-curangan, kita udah tahu, kita udah ngerti. Karena saya punya tim itu bener-bener orang lapangan hotel semua, pengalaman selama 10 tahun lebih di dunia hotel. Kita ngerti gimana cara ngontrol si manajer-manajer ini. Jadi meskipun manajer dari bintang 4, bintang 5, ketika dia melakukan kecurangan, pasti akan ketahuan. Nah, karena ketahuan, akhirnya kita pecat, kita kick langsung. Karena kalau dia nggak mau di-kick, ya terpaksa kita laporkan saja, kita buat laporan polisi, kan nggak mau sampai kayak gitu. Makanya ya udah, sebelum semuanya menjadi lebih panas, lebih intens, mendingan udah kita pecat aja, selesai. Dan untungnya si manajer itu ya mengakui kesalahannya, mengaku khilaf karena memang ada kebutuhan dan segala macamnya, akhirnya kita pecat seperti itu. Nah, yang menarik adalah di sini, kebanyakan owner tidak sadar kalau misalnya, ini amit-amit ya, saya nggak mengatakan semua manajer hotel itu pasti curang, nggak. Saya nggak mengatakan, tapi kalau misalnya ketemu satu orang yang, saya nggak bilang pasti curang ya, bisa aja nggak maksimal bekerjanya. Banyak owner yang nggak ngerti gimana cara ngeceknya. Banyak owner yang nggak ngerti gimana cara mendeteksinya atau mencegahnya. Bagaimana membuat sistem untuk mencegah kecurangan. Nah, yang kami lakukan misalnya di perusahaan saya, di Eskotel, yang kami lakukan tuh simple. Jadi ada site manager di setiap hotel. Kita di headquarter punya satu divisi khusus, yaitu divisi, kalau kita sebutnya inspektoratnya atau tim pencari kesalahannya, yang setiap hari tugasnya adalah melakukan inspeksi, sidak ke properti-properti yang kami kelola. Dan tugasnya adalah menemukan setiap kekurangan sekecil apapun. Misalnya, meja goyang-goyang, nggak mau diem, itu harus dilaporin. Misalnya, spraynya ada lecek, nggak rapi 100%, dilaporin. Misalnya linennya kayaknya ada spotting, langsung dilaporin. Misalnya wastafelnya atau WC-nya ada kerak-kerak noda gitu, langsung dilaporin. Sekecil apapun, di foto kirim. Bener-bener kita cek semuanya. Lalu kemudian di front office, nah ini yang paling rawan nih. Paling rawan ada tamu nggak dilaporin, front office, apalagi tamu-tamu yang datang bayarnya cash. Nah, ini sangat-sangat rawan sekali. Kita cek juga, itu ada sistem registrasinya itu berlapis. Jadi nggak bisa hanya di ACC oleh satu orang aja, di ACC beberapa orang. Dan ini kita lakukan sehingga secanggih apapun misalnya ada usaha kecurangan, itu pasti ketahuan. Dan kemarin kita baru aja mecat satu orang karena ketahuan cheating. Nah, balik lagi sekarang. Kalau misalnya kamu udah kadung punya hotel, kamu pengusaha, duitnya banyak bikin hotel. Waduh, bener juga nih. Saya nggak tahu nih manajer di lapangan kerjanya seperti apa, maksimal atau nggak. Ayo kita ngobrol. Nanti apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami support, akan kami support. Apa yang perlu kita cek, kita konsultasikan, silakan anytime, bisa kontak saya. Cara kontaknya gimana? Ada kontaknya di bawah, silakan kontak saya. Atau kalau misalnya kamu punya tanah nih, pengen diberdayakan tanahnya, ya udah, kalau saran saya dibuat hotel aja daripada misalnya kamu bikin rumah untuk dikontrakin atau buat kos-kosan. Karena gini, bikin kos-kosan premium ya, premium artinya kamar mandi dalam, dan bikin hotel budget, kosnya sama.
ketika kosnya sama, mendingan buat hotel budget sekalian. Kenapa? Karena bikin hotel itu income-nya 3 kali lipat daripada hotel. Maksudnya gini, hotel itu income-nya 3 kali lipat daripada kos-kosan. Maksudnya gini, hotel itu kan jualnya harian, kos-kosan tuh jualnya bulanan. Di mana-mana yang namanya eceran pasti lebih banyak duitnya daripada grosiran. Oke? Grosiran itu jual kamar bulanan, eceran itu adalah jual kamar harian. Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, misalnya saya pengen punya hotel, tapi saya setelah mendengar ceritanya jadi wah, nggak mau deh ngelola sendiri, mau pakai operator yang profesional, silakan nanti kontak saya. Kalau mau ngecek hotel-hotel kami juga silakan. Nanti silakan saya bukain pintu selebar-lebarnya. Mau lihat hotel-hotel yang kami kelola, mau lihat bagaimana performa kami, bagaimana kami mengelola bangunan atau properti yang udah kami jalankan lebih dari 10 tahun. Bayangin, ada beberapa properti yang kami kelola itu udah lebih dari 10 tahun. Nanti lihat bangunannya, nanti lihat mutu bangunannya, lihat kebersihannya. Apakah ada sarang laba-laba? Apakah ada noda-noda spotting di spraynya? Apakah ada kerak-kerak noda? Silakan dicek. Karena salah satu SOP kami adalah semua kamar itu harus bersih, harus wangi. Meskipun bangunannya udah 10 tahun, nggak ada alasan, nggak ada yang namanya kesan bangunan tua bernoda, lampunya mati karena udah tua, itu nggak ada. Oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Kalau mau kontak saya silahkan, nanti ada di description gimana caranya. Thank you.